lagi bersama TJ44, channel inspiratif dan cerita roman yang akan selalu membuat teman-teman baper. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like channel ini jika sudah. Terima kasih, dan saya doakan buat teman-teman yang sudah melakukannya diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Desember 2020. Tepat hari ini, alarm pada ponselku membangunkanku dari tidurku yang panjang. Dengan mata yang masih sangat mengantuk, aku berusaha menjangkau handphone yang tergeletak di meja samping tempat tidur kamar pribadiku ini. Kamar yang telah setahun ini ditinggalkan oleh wanita yang sejak 15 tahun ini telah mendampingiku dalam suka maupun duka. Adalah istriku, salah lebih tepatnya mantan istriku. Penasaran? Nanti juga kalian akan tahu kenapa kini aku tinggal sendiri. Yang pertama langsung terlihat oleh mataku yang masih setengah terbuka adalah notifikasi WhatsApp pada layarnya yang masih dalam posisi terkunci. Bukan pesannya, melainkan nama yang tertera di pesan tersebut. Nama yang telah aku save di memori ponselku ini, Nida. Itulah nama pemilik nomor yang telah mengirimkanku pesan singkat. Dengan masih berusaha untuk sadar sepenuhnya, aku dekatkan wajahku untuk membuka face unlock. Kemudian aku langsung menuju ke aplikasi WA. Hentakan di jantungku membuat kesadaranku langsung pulih. 3 pesan beruntun dari pengirim yang sama, nama sang pengirim yang membuat kantukku hilang lenyap. Sebuah nama yang begitu berarti buatku. Sebuah nama yang selalu sangat aku nantikan akan menelponku atau mengirimkan pesan singkat kepada aku. Dengan jari agak gemetar yang entah karena apa, mungkin firasat ya, aku memilih pesan yang paling bawah, yang merupakan pesan yang pertama masuk dari 3 rangkaian pesan tersebut. Loading message yang sebenarnya hanya sedetik terasa sejam bagiku. Assalamualaikum kak, gimana kabarnya? Sebelumnya Nida minta maaf. Apa yang ingin Nida sampaikan ini akan membuat kakak kecewa dan marah kepada Nida. Tapi Nida percaya kakak akan memahami dan menerima semua ini. Sehabis subuh, pikirku, Nida pasti mengirim pesan WA ini pasti sehabis sholat subuh. Sebelum membuka pesan WA kedua, dalam pikiranku bertanya-tanya apa gerangan yang ingin disampaikan Nida padaku sepagi ini. Tiba-tiba sebuah perasaan takut begitu menyerangku karena sebuah pemikiran yang terlintas dalam benak berdasarkan pada ingatan yang terekam saat terakhir kali aku berkomunikasi dengan Nida. Dengan perasaan gundah luar biasa ditambah ketakutan yang sangat jelas asalnya, aku nekat membuka pesan kedua Nida. Kak, insya Allah Nida akan menikah bulan depan. Nida beserta orang tua telah menerima lamaran dari seorang ikhwan. Nida tahu ini akan membuat Kak Ivan kecewa, tapi sesuai pesan dari kakak terakhir kemarin, Nida harus menyampaikan ke kakak jika telah berada di situasi seperti ini. Tanpa aku sadari, aku sampai terjatuh terduduk di tempat tidurku. Kepalaku langsung sakit dan serasa mau pecah. Benar dugaanku, Nida akan menikah lagi. Teringat kembali pada kenangan 2 bulan silam saat terakhir kali aku dan Nida berbicara di telepon. Malam itu aku masih berusaha keras untuk memintanya bersedia menjadi istri. Agak kurang pas bila disebut melamar, karena aku sudah tahu jawaban Nida akan tetap mengatakan tidak untuk sebuah ajakan membina rumah tangga yang baru denganku. Saat itu, di akhir percakapan, aku hanya bisa berpesan padanya. Sebelum akhirnya telepon itu diputuskan oleh Nida yang diikuti oleh tangisanku semalam. Terngiang di telingaku apa yang kami ucapkan malam itu. Nid, aku selalu berusaha menerima kenyataan kalau Nida nggak akan pernah bisa jadi milik kakak. Ini permintaan kakak yang terakhir sama Nida. Kalau boleh kakak ingin hadir saat Nida menikah nanti. Tentu saja Nida yang memutuskan apakah Nida akan kasih tahu kakak atau enggak. Apakah Nida akan mengundang kakak atau tidak.
Kulanjutkan ucapanku itu dengan cepat, dan jawaban Nida adalah, "Iya kak, kita lihat aja nanti." Dengan gemetar dan sekuat tenaga menahan air mata yang mulai merembes di mataku, aku buka pesan WA ketiga. Insya Allah walimanya di rumah orang tua Nida kak, tanggal 21 bulan Januari 2021. Nida berharap kakak mau hadir. Nida bukan ingin menyakiti kakak, karena bagaimanapun Kak Ivan juga sangat berarti bagi Nida. Nida yakin kakak akan ikut bahagia karena kebahagiaan Nida. Datang ya kak. Dunia terasa runtuh bagiku, harapanku langsung musnah. Mimpi untuk memindah rumah tangga dengan Nida punah karena 3 pesan WA itu. Dan percakapan kami di telepon terakhir 2 bulan yang lalu kini menghantam telak di hatiku, dan itu sangat sakit karena ucapan yang aku sampaikan padanya agar mengundangku ke pernikahannya kini berbalik menghantamku dengan bentuk besi membara yang menghanguskan seluruh harapanku. Dan butuh 3 jam buat Nida untuk memutuskan apakah aku mengundangku atau tidak. Nida sangat tahu bahwa aku sangat mencintainya, dan aku yakin Nida juga menyadari bahwa hadir di pernikahan orang yang sangat dicintai adalah sangat menyakitkan. Kini Nida benar-benar mengharapkan kehadiranku. Aku yakin karena Nida sangat tahu kalau aku akan melakukan apa saja untuknya, termasuk jika sampai harus menyakiti diriku sendiri untuk membahagiakannya. Bisa dibilang aku termakan oleh ucapanku sendiri. Cinta, aku memang sangat mencintai Nida. Selama aku hidup sampai 40 tahun ini, baru kali ini aku merasakan bagaimana jatuh cinta yang sebenar-benarnya. Dan harus aku akui, Nida adalah segalanya buatku. Anida Andayani, begitulah nama panjangnya, yang tahun ini genap berumur 33 tahun. Selisih 7 tahun denganku. Aku mengenalnya 3 tahun yang lalu. Karena kejadian malam itu, malam dimana pada akhirnya aku benar-benar jatuh cinta dengannya. Setelah kami di belakang Pak Rahmat, almarhumah suami Nida. Almarhum, ya Pak Rahmat telah tiada 2 tahun yang lalu. Aku juga hadir di pemakaman Pak Rahmat kala itu setelah mendapatkan pesan singkat dari Nida, dan juga menjadi pertemuanku yang kedua setelah pertemuan sebelumnya itu dengan Nida. Tak ada hal lain selain aku hadir, sedikit bertemu sapa dengan sanak keluarga yang ditinggalkan, pun juga sempat berbicara berdua dengan Nida yang sudah berstatus janda. Itu saja, bukan? Justru kejadian di saat aku berbicara dengan Nida itulah yang akhirnya membuka semua mataku, meyakinkan cintaku yang sejati ini hanya untuknya. Apakah karena Nida semata, ataukah karena dia sudah berstatus menjadi janda? Bukan, itu tak ada kaitannya. Meski memang jika dihubungkan saat itu sempat terbersih dalam pikiran aku, jika saja aku bisa mempersterikan dia sebagai istri keduaku, atau kata lainnya buat poligami. Namun ada faktor lainnya, yaitu kumis, bagaimana seruan lembut dan halus serta kata yang terucap masih berantakan itu mengalihkan perhatianku untuk sesaat lamanya. Seorang anak kecil, sangat kecil, berumur setahun mungkin, langsung mendekati Nida serta memeluknya. Aku langsung menganjitkan kening. Teringat pesanan dari Nida setahun sebelumnya, sebuah pesan dengan kiriman foto ala stespek dengan tanda 2 garis yang artinya. Tanpa sadar aku segera menatap Nida dengan penuh tanya. Apalagi seingatku kedua anak Nida sudah gede-gede. "Anak kamu?" tanyaku dengan nafas suara yang cukup pelan. Nida mengangguk. "Kita mas, dia anak kita." Bersambung part 2.